Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Ha Eun-gyeol dan Ha Eun-ho adalah dua bersaudara yang lahir dengan kondisi fisik yang berbeda, di mana Eun-gyeol bisa berbicara dan mendengar, sedangkan sang kakak Eun-ho terlahir menjadi teman tuli. Perbedaan itu mereka dapatkan dari kedua orang tuanya, di mana ayah dan ibunya pun juga merupakan teman tuli. Kedua orang tuanya mengelola sebuah restoran yang bekerja sama untuk memberi makan para pekerja berat. Eun-gyeol cukup terkenal di kalangan para pekerja karena ia merupakan anak yang pintar. Ia bahkan membantu ibunya untuk menerjemahkan bahasa isyarat kepada tukang sayur yang telah menipu keluarga mereka dengan memberikan sayur sisa selama ini. Saat Natal tiba, keluarga Eun-gyeol bermain salju bersama. Semua asik bermain sampai ketika Eun-gyeol mendengar suara besi di atas Eun-ho yang akan segera terjatuh. Eun-gyeol berusaha hendak menolong, namun ia terpeleset. Ia pun meneriaki kedua orang tuanya yang tentu tidak dapat mendengarnya. Dengan sebuah laser yang ia arahkan ke ayahnya, sang ayah dengan cepat berlari menolong Eun-ho. Setelah kejadian itu, mereka berkumpul bersama untuk memakan kentang panggang. Namun Eun-gyeol malah menanyakan siapa yang akan ayahnya tolong apabila mereka dalam bahaya. Belum sempat terjawab, scene berpindah di mana mereka berada di mobil untuk pindah kontrakan. Pemilik gedung datang untuk menyambut mereka, namun sayangnya ucapan pemilik gedung cukup menyakitkan, sehingga Eun-gyeol sebagai penerjemah mereka segera mengakhiri obrolan dan mulai memasukkan barang ke dalam rumah. Di momen itu, ibu pemilik gedung sempat melihat sertifikat prestasi yang Eun-gyeol raih selama ini. Walaupun tinggal di basement, hal tersebut tidak membuat mereka menjadi keluarga yang menyedihkan. Keluarga kecil ini adalah keluarga bahagia dengan segala kesederhanaannya. Pada saat mereka sedang makan, anak dari pemilik gedung yakni Yeom Byung-ho mendatangi rumah mereka. Byung-ho berniat mengajak Eun-gyeol main karena sang ibu yang menyuruhnya setelah mengetahui bahwa Eun-gyeol merupakan anak berprestasi. Hal tersebut dikarenakan Byung-ho termasuk anak yang kurang dalam akademis. Byung-ho tidak mengizinkan ketika Eun-gyeol hendak mengajak sang kakak. Akhirnya, Eun-gyeol dan Byung-ho bersepeda bersama teman yang lain, sampai ketika mereka hendak melewati toko musik bernama Viva, Byung-ho memperingati Eun-gyeol agar jauh-jauh dari toko itu. Karena menurut rumor yang beredar, sang pemilik toko tersebut merupakan pemakan anak-anak. Byung-ho membawa Eun-gyeol bermain kornet. Sang ayah yang hendak pergi ke restoran menelpon Eun-gyeol agar ia cepat pulang untuk menemani Eun-ho. Hal itu membuat teman yang lain kesal dengannya. Lantas Byung-ho memberitahu mereka bahwa ia berteman dengannya tidak dengan cuma-cuma. Esoknya sepulang sekolah, Eun-gyeol mengajak Byung-ho untuk belajar bersama. Namun Byung-ho malah lebih memilih bermain dengan teman yang lain dan menyuruh Eun-gyeol membawa tasnya pulang. Byung-ho juga menyuruh Eun-gyeol agar besok saat ujian matematika, ia menuliskan nama Byung-ho di kertasnya. Sedangkan Byung-ho akan menulis nama Eun-gyeol di kertas ujiannya. Kalau tidak, ia akan meminta ibunya untuk mengusir keluarga Eun-gyeol. Karena Eun-gyeol tidak melakukan hal yang diminta di hari ujian, Byung-ho menyiram dan membuli Eun-gyeol. Dengan mental yang kuat, Eun-gyeol mengancamnya akan mengadukan hal ini kepada ibu Byung-ho. Eun-gyeol membuat Byung-ho marah dan mengancamnya lagi akan mengusir keluarga Eun-gyeol dari properti ibunya. Kejadian ini membuat Eun-gyeol agak murung. Saat berjalan di depan toko musik Viva, ia mendengar lagu yang dimainkan toko itu dan membuat Eun-gyeol menangis. Dengan perhatiannya, pemilik toko itu memberi Eun-gyeol handuk dan menyuruhnya masuk untuk meminum coklat panas. Dari sana, ia mengetahui fakta bahwa pemilik toko musik itu, yaitu sang kakek, tidak seperti yang dirumorkan. Dan di momen itu, kakek itu juga mengetahui bahwa Eun-gyeol merupakan anak dari keluarga teman tuli. Hari itu menjadi hari yang merubah hidup Eun-gyeol. Sang kakek menawarkan untuk mengajarkannya bermain gitar. Kakek itu juga memberi beberapa nasihat kepada Eun-gyeol. Salah satunya yakni Eun-gyeol harus mengerti bahasa bicaranya dengan gitar yang ia miliki. Dengan itu, ia dapat membuat sebuah nada yang ingin ia dengar. Dari sana, Eun-gyeol jadi bersemangat untuk lebih belajar bermain gitar. Karena bukan hanya tentang gitar yang diajarkan kakek itu, namun juga tentang kehidupan. Eun-gyeol rajin bolak-balik ke toko musik itu, tetapi ia tidak pernah memberitahu keluarganya. Karena ia merasa tidak enak jikalau ia dapat bermain musik, sedangkan keluarganya tidak. Eun-gyeol yang dulu tidak bisa bermain gitar sama sekali, dengan cepat kini sudah menguasainya dan mulai memamerkannya di depan sang kakek. Dengan itu, sang kakek memberikan Eun-gyeol tantangan untuk membuat riff gitar dari sebuah lagu yang belum selesai untuk membuatnya terkesima. Apabila Eun-gyeol berhasil, maka ia akan memberikan gitar langka miliknya kepada Eun-gyeol.
Pulang dari toko musik, Eun-gyeol menemukan Byung-ho yang sedang dihukum di depan gedung dengan baju ketat. Eun-gyeol langsung menutupi Byung-ho dengan jaketnya walau Byung-ho ngedumel sendiri. Di rumah, ia menemukan kedua orang tuanya yang hendak pergi untuk meeting pembaruan kontrak. Sang ibu menitip pesan kepada Eun-gyeol untuk menjaga sang kakak yang sedang sakit. Ketika hendak memulai membuat nada gitar, ia teringat ucapan sang kakek bahwa melodi yang harus ia selesaikan ini dibuat oleh seniman yang tidak dikenal oleh siapapun. Sementara di luar, Byung-ho menggedor pintu rumah Eun-gyeol untuk mengembalikan jaketnya. Karena tidak dibukakan pintu, Byung-ho memasukkan jaketnya dari jendela di samping dan sempat menendang puntung rokok ke dalam rumah Eun-gyeol. Tanpa mengetahui hal itu, Eun-gyeol yang sudah menyelesaikan tantangan dari sang kakek segera pergi ke toko musik dan akan pulang sebelum jam 7 malam. Di momen Eun-gyeol pergi, puntung rokok tersebut mulai membakar gorden rumahnya. Di perjalanan, Eun-gyeol yang menelpon sang kakek tak kunjung jua diangkat. Ternyata sang kakek sudah terjatuh terkapar di dalam toko musiknya, alias ia telah tiada. Di sisi lain, kedua orang tua Eun-gyeol mengetahui bahwa rumahnya sudah terbakar besar. Beruntungnya para damkar berhasil membawa Eun-ho keluar. Sang ayah yang mengira Eun-gyeol masih berada di dalam, langsung masuk dan mencari anak bungsunya tersebut. Nyatanya Eun-gyeol baru saja pulang dari toko musik. Ketika tahu ayahnya masih di dalam, ia pun teringat dengan pertanyaannya dulu dengan jawaban sang ayah bahwa ayahnya akan menyelamatkan Eun-gyeol pertama kali karena ia adalah malaikat keluarga mereka dan suara yang menyambungkan mereka dengan dunia. Di tempatnya, Byung-ho melihat keluarga tersebut pergi dengan ambulans, sembari kencing di celana karena takut ketahuan bahwa ialah penyebab kebakaran ini. Untuk melindungi anaknya, pemilik gedung mengusir mereka dari propertinya. 임대차보험 뭐 어쩌고로 고소를 하든 일시를 하든 그 맘대로 하시고 뭐 뭐죠? 집 수리비로 택도 없는 건 알지? Dan ketika keluarga Eun-gyeol hendak pindah rumah lagi, Eun-gyeol melihat gitar dan teringat dengan kakek pemilik toko musik. Ia berlari dengan cepat ke toko itu dan menemukan fakta bahwa sang kakek ternyata telah tiada. Enam tahun berlalu, kini toko musik Viva berubah menjadi sebuah rumah besar yang akan ditempati oleh seorang wanita dengan anak perempuannya yang membawa sebuah selo. Sementara itu, Eun-ho menjadi seorang atlet taekwondo dan Eun-gyeol membantunya berlatih. Sepulang berlatih, Eun-gyeol menasihati kakaknya untuk menjaga kesehatan karena sebentar lagi ia akan menghadapi pertandingan. Namun Eun-ho malah tidak fokus dengan sang adik karena ia terfikirkan pacar barunya yang ternyata merupakan pemain selo, yang katanya juga merupakan teman tuli. Shin langsung memperlihatkan seorang gadis cantik yakni Choi Se-gyong dengan selo yang sedang ia bawa menuju toko es krim dengan kedua temannya. Ha Yi-chan, anak SMA pekerja paruh waktu di sana, cukup terpesona dengan kecantikan Se-gyong dan menunggu suara merdu dari Se-gyong untuk memesan es krim. Di sisi lain, Eun-ho menceritakan lagi bahwa ternyata pacarnya hanya berpura-pura mengenai ketuliannya. Belum selesai mengobrol, sang ibu mengirim pesan kode zero untuk mereka cepat pulang. 짠. 말로 해주세요. 심장 두들겨 패지 말고. 아. 비켜. 다 비켜. 야 이찬. 진돗개 하나. Yi-chan yang berusaha mengambil perhatian Se-gyong disadarkan oleh temannya bahwa nenek Yi-chan segera datang ke tempat kerjanya. Tak jauh dari toko es krim, Yi-chan bertemu neneknya dan diomeli habis-habisan karena diam-diam bekerja paruh waktu di belakangnya.
Sementara itu, ketika Eun-gyeol dan Eun-ho sampai di resto, sang ibu mengkhawatirkan ayahnya yang sudah dari tadi memamerkan hasil dari kerja kerasnya selama 6 tahun ini dan juga anak-anaknya yang berprestasi kepada teman-teman vendornya. Ketika sang ayah pingsan karena mabuk, kedua anaknya membawa ia pulang sampai ke kasur. Saat Eun-gyeol hendak menyusul kakaknya yang pergi duluan, sang ayah menahannya dan mengatakan bahwa sekarang tidak ada yang bisa meremehkannya karena telah sukses dan memiliki anak-anak dengan masa depan cerah. Ia merasa Tuhan mengganti ketuliannya dengan memberikan kedua putranya yang sungguh ia sayangi. Ayah Eun-gyeol berterima kasih dengan Eun-gyeol karena ia sangat berpengaruh dengan kesuksesan sang ayah. Ia meminta sang anak untuk terus belajar dengan giat sementara ia akan memberikan dukungan penuh. Setelahnya, ketika di ruang belajar, Eun-gyeol merasa gelisah lalu ia mengambil pick gitar yang ia sembunyikan. Kemudian ia pergi dari sana dan mulai memakai masker. Ternyata di balik prestasinya selama ini, Eun-gyeol diam-diam sering bermain gitar di pinggir jalan kota dengan memakai masker untuk menyenangkan dirinya sendiri selain belajar.